Namaku Anindita. Bagi lingkaran sosial dan dunia bisnis, aku adalah perempuan di puncak piramida. Pemilik Anindita Corp, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi agrikultur yang kini bernilai triliunan rupiah. Aku membangunnya dari nol, dari garasi rumah orang tuaku yang pengap dan berbau oli, dengan keringat yang membasahi sketsa-sketsa bisnisku, air mata yang jatuh di atas keyboard laptop bututku di jam 3 pagi, dan jam tidur yang terampas selama bertahun-tahun. Istana megah di kawasan elit Jakarta Selatan ini, dengan pilar-pilar raksasa dan taman yang dirawat oleh 5 tukang kebun, mobil-mobil Eropa yang berjejer rapi di garasi bawah tanah, dan semua kemewahan yang melekat pada namaku adalah buah dari kerja kerasku sendiri. Setiap ubin marmer, setiap kristal di lampu gantung, adalah monumen dari pengorbananku. Dan di dalam istana itu, hiduplah pangeranku, Bramantio. Atau setidaknya, begitulah dulu aku memandangnya. Ia adalah satu-satunya elemen dalam hidupku yang tidak kubangun, melainkan kutemukan, dan ironisnya, ia pula yang menjadi titik kehancuranku. Bram adalah suami yang kucintai, atau lebih tepatnya, pria yang pernah kucintai dengan seluruh kebodohanku. Kami bertemu 8 tahun lalu di sebuah pameran properti. Aku di sana untuk mencari ide desain kantor pertamaku, sementara dia adalah seorang marketing junior yang bertugas menjaga booth pengembang kecil. Dia bukan yang paling menonjol, tapi dia yang paling gigih. Saat semua marketing lain mengabaikanku yang saat itu berpenampilan seperti mahasiswi kucel, dia mendekat dengan senyum hangat dan secangkir kopi. Dia tidak mencoba menjual apartemen, dia justru bertanya tentang mimpiku. Dia mendengarkan ocehanku tentang drone penyiram pupuk otomatis dan sensor kesuburan tanah dengan tatapan takjub. Dia tampan, dengan rahang tegas dan mata yang bisa membuatmu merasa menjadi satu-satunya orang di dunia. Dia pandai bicara, dan memiliki pesona yang mampu meluluhkan gunung es. Dia memujaku, mendukung setiap mimpiku, dan berjanji akan selalu ada di sisiku, baik dalam suka maupun duka. Kamu akan jadi besar, Nin. Dan aku akan ada di sana, memegang payung untukmu saat hujan, dan membawakan minum saat kamu kehausan, janjinya malam itu, di bawah lampu jalanan yang remang-remang. Aku, yang saat itu haus akan validasi dan kasih sayang setelah mengorbankan masa mudaku untuk bekerja, jatuh ke dalam pelukannya tanpa berpikir 2 kali. Setelah menikah setahun kemudian, saat Anindita Corp mulai mendapatkan suntikan dana investor pertama, aku memintanya berhenti bekerja. Bukan karena aku meremehkannya, tapi karena aku ingin dia fokus membantuku. Mas, aku butuh orang yang bisa aku percaya sepenuhnya untuk urusan eksternal. Kamu jago bicara dengan orang, kamu bisa handle klien dan pemerintah. Kita bangun ini sama-sama, kataku. Sebuah posisi direktur kehormatan kuberikan padanya, lengkap dengan gaji fantastis, mobil dinas, dan fasilitas mumpuni. Awalnya, ia bersemangat. Ia benar-benar menjadi perpanjangan tanganku. Namun, seiring berjalannya waktu dan perusahaan yang semakin meroket, semangat kerja Bram justru semakin meredup. Ia lebih suka disebut sebagai suami Anindita, sang ratu agrotech. Perannya perlahan berubah dari mitra menjadi parasit. Rapat-rapat penting sering ia lewatkan dengan alasan sakit perut. Tugas-tugas yang kuberikan sering ia limpahkan ke asistennya. Ia menikmati kemewahan yang kuberikan, menghabiskan waktunya di klub golf, berkumpul dengan teman-teman sosialitanya, orang-orang yang dulu bahkan tak akan meliriknya, dan hidup nyaman di bawah bayang-bayang kesuksesanku. Ia menjadi pajangan yang sempurna, suami tampan bagi seorang istri yang sukses. Aku dibutakan oleh cinta, atau mungkin oleh kelelahan. Aku membiarkannya, berpikir bahwa ini adalah caraku membahagiakannya, sebagai kompensasi atas waktuku yang tersita oleh pekerjaan. Aku menganggapnya sebagai bagian dari paket kebahagiaan yang kubangun. Namun, dalam 6 bulan terakhir, awan kelabu mulai menggantung pekat di atas istana emasku. Bram berubah. Ia menjadi lebih sering menatap layar ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri, lalu buru-buru menyembunyikannya saat aku mendekat. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan, meeting dengan klien potensial, yang tak pernah ia ceritakan detailnya. Dulu, ia selalu bersemangat menceritakan setiap prospek bisnis, sekecil apapun itu. Kini, semua kegiatannya terbungkus dalam kabut misteri. Keintiman kami pun memudar, digantikan oleh alasan-alasan klise seperti,
lelah, atau banyak pikiran. Puncaknya adalah masalah finansial. Bram, yang sudah mendapatkan jatah bulanan lebih dari cukup untuk gaya hidupnya, mulai sering meminta uang tambahan. Awalnya jumlahnya kecil, puluhan juta, dengan alasan untuk investasi saham teman atau modal proyek kecil. Aku, yang terbiasa berpikir dalam skala besar, memberikannya tanpa banyak bertanya. Aku sibuk dengan ekspansi perusahaanku ke pasar Asia Tenggara dan tidak punya energi untuk memperdebatkan uang receh, setidaknya receh menurut standarku. Namun, permintaan itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan kuartalan di ruang kerja, ia masuk dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. "Sayang, aku ganggu nggak?" tanyanya, sambil memijat pelan bahuku. Sentuhannya terasa asing, diperhitungkan. Aku melepas kacamata bacaku. "Tidak juga." "Ada apa, Mas?" "Aku ada peluang bisnis besar, Nin. Proyek properti di Bali. Temanku butuh suntikan dana segar untuk akuisisi lahan. Keuntungannya bisa 3 kali lipat dalam setahun," ucapnya dengan mata berbinar, sebuah trik lama yang sayangnya masih sedikit mempengaruhiku. Aku menatapnya lekat. Naluri bisnisku yang tajam segera berbunyi. "Proyek apa? Siapa temanmu?" "Aku mau lihat proposal dan studi kelayakannya." Wajahnya sedikit menegang. Ini proyek teman dekat, sayang. Masih tahap awal, jadi proposalnya belum serapi proposal perusahaanmu. Ini lebih ke kesepakatan kepercayaan." "Kepercayaan?" Aku menaikkan sebelah alisku. "Mas, di dunia bisnis, tidak ada yang namanya kepercayaan buta. Apalagi kalau menyangkut uang miliaran." "Aku tahu," katanya cepat, nadanya sedikit memohon. "Tapi kali ini beda. Aku yakin banget. Ini kesempatanku untuk membuktikan kalau aku juga bisa menghasilkan, nggak cuma numpang hidup sama kamu." Kalimat terakhir itu menusukku. Itu adalah senjata andalannya. Ia tahu aku paling tidak suka jika ia merasa rendah diri karena statusnya. Itu adalah titik lemahku. "Berapa yang kamu butuhkan?" tanyaku akhirnya, mengalah. 5 miliar, jawabnya tanpa ragu. Aku tersentak. 5 miliar? "Mas, itu bukan uang kecil. Aku harus menarik sebagian aset likuidku untuk itu." "Aku janji, sayang. Aku akan kembalikan secepatnya, plus keuntungannya. Anggap saja ini pinjaman. Tolong, sekali ini saja, percaya padaku," rengeknya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ada pertarungan hebat antara logika dan perasaan di dalam diriku. Logikaku berteriak bahwa ini adalah penipuan. Tapi hatiku, yang masih menyimpan sisa-sisa cinta, berbisik agar aku memberinya kesempatan. Dengan berat hati, keesokan harinya aku mentransfer uang itu ke rekening pribadinya. Sebuah kesalahan fatal yang baru kusadari beberapa minggu kemudian saat aku iseng meminta asistenku untuk melacak aliran dana tersebut. Hasilnya, uang itu tidak lari ke proyek properti manapun. Uang itu mengalir ke berbagai butik desainer ternama, dealer jam tangan mewah, dan sebuah rekening atas nama perempuan yang tidak kukenal, Riana Savitri. Jantungku seakan berhenti berdetak saat membaca nama itu. Siapa dia? Namun, sebelum aku sempat mengkonfrontasi Bram, ia datang lagi dengan permintaan yang lebih gila. Kali ini, ia tidak memintanya di malam hari, tapi saat sarapan, dengan senyum cerah seolah ia baru saja memenangkan lotre. "Pagi, ratuku," sapanya riang, mengecup keningku. Aku hanya bergumam, masih terguncang oleh penemuanku semalam. "Sayang, aku punya kabar bagus," lanjutnya. "Proyekku yang kemarin butuh satu sentuhan lagi biar deal." "Sentuhan apa?" tanyaku dingin. "Kliennya orang besar. Sangat mementingkan citra. Aku butuh kendaraan yang representatif untuk menjemput mereka, menunjukkan kalau kita ini pemain serius." Aku meletakkan sendokku. "Maksudmu?" "Aku butuh mobil baru, Nin. Sesuatu yang, wah. Aku sudah lihat-lihat kemarin. Toyota Alphard yang tipe terbaru. Hitam, gagah. Sempurna untuk citra bisnisku," katanya enteng, seolah meminta dibelikan kacang goreng. Amarah mulai mendidih di dalam dadaku. Panas, pekat,
dan menyesakkan. Jadi, setelah menghabiskan 5 miliar untuk perempuan simpanannya, sekarang ia ingin mobil mewah seharga lebih dari 1 miliar untuk menunjang citra bisnis palsunya? Oh, betapa bodohnya aku selama ini. Aku menatapnya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku melihatnya bukan sebagai suami, tetapi sebagai seorang penipu. Wajah tampannya terlihat licik, senyumnya palsu, dan matanya penuh dengan keserakahan. Mas Bramantio, aku memanggil nama lengkapnya. Nadaku datar, tanpa emosi. Ia tampak terkejut. Kamu pikir aku ini apa? Bank pribadimu? Mesin ATM yang tidak akan pernah kosong. Loh, kok kamu ngomong gitu, sayang? Ini kan untuk menunjang bisnisku. Kalau aku sukses, kan kamu juga yang bangga, kilahnya, masih mencoba memasang wajah lugu. Bisnis? Aku tertawa sinis. Bisnis menipu istri sendiri. Ia pucat pasi. Maksudmu apa? Aku tahu soal uang 5 miliar itu, Mas. Aku tahu uang itu tidak lari ke proyek manapun. Aku tahu uang itu kau habiskan untuk perempuan lain. Suaraku mulai bergetar, bukan karena sedih, tapi karena murka yang meluap-luap. Keheningan menyelimuti ruang makan kami yang luas. Hanya suara denting jam antik di dinding yang terdengar, menghitung detik-detik kehancuran pernikahan kami. Bram terdiam, ketakutan. Ia tahu ia telah tertangkap basah. Namun, di luar dugaanku, ia tidak memohon ampun. Ia justru memasang wajah menantang. Oke, kamu sudah tahu, bentaknya. Lalu kenapa? Kamu pikir aku bahagia hidup seperti ini? Selalu berada di bawah bayang-bayangmu. Semua orang memandangku sebelah mata. Aku juga butuh kebahagiaan, Anindita. Riana memberiku apa yang tidak pernah kamu berikan, penghargaan. Rasanya seperti ada belati yang menghunjam jantungku. Jadi, selama ini, di matanya aku adalah sumber penderitaannya. Kemewahan yang kunikmati dari hasil kerja kerasku dianggap sebagai penjaranya. Penghargaan, desisku. Penghargaan dengan cara menggerogoti uang istrimu untuk membiayai perempuan simpananmu? Itu bukan penghargaan, Mas. Itu namanya benalu. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Caci maki dan tuduhan saling terlontar. Di puncak amarahnya, ia mengancam akan meninggalkanku. Kalau kamu tidak mau membelikanku mobil itu, aku akan pergi bersama Riana. Dia lebih menghargaiku, ancamnya. Saat itu, sesuatu dalam diriku patah. Bukan hatiku, tapi sisa-sisa harapan dan toleransiku. Tiba-tiba, sebuah ide licik dan dingin merayap di benakku. Sebuah rencana pembalasan yang sempurna. Jika ia ingin mobil, akan kuberikan. Tapi aku akan memastikannya menyesal telah memintanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan getaran di suaraku. Aku memasang ekspresi kalah. Baik, ucapku pelan. Jangan tinggalkan aku, Mas. Aku minta maaf. Mungkin aku yang terlalu sibuk. Kamu benar, kamu butuh mobil itu. Akan kubelikan. Wajah Bram seketika berubah. Dari marah menjadi terkejut, lalu berubah menjadi kemenangan yang sombong. Ia pikir ia telah berhasil mengendalikanku lagi. Ia pikir ancamannya berhasil. Nah, begitu dong, sayang, katanya sambil tersenyum licik, mencoba memelukku. Aku menghindar. Tapi ada syaratnya, kataku. Karena ini untuk aset bisnis, biarkan aku yang mengurus pembeliannya melalui perusahaan. Semua cicilan dan surat-surat akan atas nama Anindita Corp. Jadi, pajaknya bisa kita masukkan sebagai pengeluaran perusahaan. Kamu tinggal pakai saja. Logika yang kuberikan terdengar sangat masuk akal dari segi bisnis. Bram, yang otaknya sudah dipenuhi oleh kemenangan, tidak melihat ada yang aneh. Baginya, yang penting adalah mobil itu ada di tangannya. Tentu, sayang. Tentu. Kamu memang yang paling pintar soal beginian, katanya, matanya berbinar-binar membayangkan mobil mewah barunya. Keesokan harinya, aku sendiri yang datang ke dealer. Aku memilih Toyota Alphard tipe tertinggi dengan interior paling mewah. Aku membayar uang muka dalam jumlah besar menggunakan rekening perusahaan. Aku memastikan setiap lembar dokumen, setiap klausul perjanjian kredit, tertulis atas nama Anindita Corp.
Namaku tertera sebagai direktur utama yang bertanggung jawab. Nama Bramantio tidak ada dimanapun, kecuali sebagai pengguna terdaftar yang bisa kucabut kapan saja. Manajer dealer, yang merupakan rekan bisnis lamaku, menatapku dengan tatapan bertanya. Aku hanya memberinya senyuman tipis dan berkata, "Ini hadiah spesial. Tolong pastikan semuanya sempurna." 2 hari kemudian, mobil itu diantar ke rumah. Bram menyambutnya seperti anak kecil mendapatkan mainan impiannya. Ia memelukku, mengucapkan terima kasih. Berkali-kali, dan berjanji ini adalah awal dari kebangkitannya. "Aku janji, sayang, aku akan membuatmu bangga," ucapnya sebelum melesat pergi dengan mobil barunya. Mungkin ia langsung menuju ke tempat perempuan simpanannya untuk pamer. Aku hanya menatap kepergiannya dari jendela. Tidak ada lagi rasa sakit di hatiku. Yang ada hanyalah dinginnya es yang membekukan. Aku membiarkannya terbang tinggi dengan sayap pinjaman. Aku membiarkannya menikmati kemewahan palsu yang kubangun untuknya. Karena aku tahu, semakin tinggi ia terbang, akan semakin keras ia jatuh menghantam tanah. Dan aku, Anindita, akan menjadi orang yang memegang gunting untuk memotong sayapnya di saat yang paling tepat. Babak baru dalam hidupku akan segera dimulai, babak pembalasan. 2 minggu berlalu sejak Alphard hitam metalik itu menghiasi garasi rumah kami, meski kenyataannya mobil itu lebih sering terparkir di tempat lain. Bagi Bram, mobil itu bukan sekadar kendaraan, melainkan mahkota baru yang ia kenakan untuk menunjukkan statusnya. Dan Riana Savitri adalah ratu yang duduk di sampingnya. Aku tahu ini karena asisten pribadiku, Dinda, yang kesetiaannya tak perlu diragukan, setiap pagi memberiku laporan singkat tentang aktivitas media sosial perempuan itu. Akun Instagram Riana, yang sebelumnya dipenuhi foto-foto selfie di kafe-kafe kelas menengah dan endorse produk kecantikan abal-abal, kini bertransformasi menjadi etalase kemewahan. Setiap hari ada konten baru. Foto Riana berpose di kursi penumpang Alphard yang dilapisi kulit napa, dengan caption, "Dinyamankan sama yang tersayang." Blessed. Video bumerang ia sedang membuka kotak jam tangan Rolex, yang kutahu persis dibeli dengan 5 miliar dariku, dengan tulisan, "Kejutan gak pernah berhenti." Lalu ada foto tas Hermes Birkin bertengger manis di jok mobil, dengan caption sindiran, katanya tas ini penanda kesuksesan seorang wanita. Tapi buatku, ini penanda betapa dicintainya aku oleh priaku. Setiap postingan adalah sebuah tusukan kecil yang disengaja. Mereka ingin aku melihat. Mereka ingin aku merasa tersakiti, cemburu, dan kalah. Bodohnya mereka tidak sadar bahwa setiap postingan itu justru menjadi amunisi tambahan bagiku. Dinda dengan rajin menyimpan setiap bukti digital itu ke dalam sebuah folder khusus di server pribadiku, folder yang kunamai Proyek Benalo. Bram sendiri, di rumah, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menjadi lebih manis, sering membawakanku bunga atau memijat kakiku saat aku lelah bekerja. Sebuah topeng yang ia kenakan dengan sangat baik. Mobil itu benar-benar membawa hoki. Sayang. Klien-klien jadi lebih respect. Sebentar lagi proyekku goal, aku janji, katanya suatu malam. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, membiarkannya tenggelam dalam kebohongannya sendiri. Aku sedang bermain catur, dan aku tidak akan menggubris pion-pionnya yang bergerak tak beraturan. Aku menunggu saat yang tepat untuk melakukan skakmat. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu hari, Dinda masuk ke ruang kerjaku dengan ekspresi tegang. "Ibu Anindita, ada undangan arisan bulanan dari Ibu Sinta. Bulan ini diadakan di Hotel Mulia," lapornya. Aku mengangguk. Itu adalah arisan rutin lingkaran sosialita istri-istri pejabat dan pengusaha papan atas, di mana aku adalah salah satu anggota paling dihormati. Dan, Dinda ragu-ragu. Tadi pagi, Ibu Sinta menelepon, katanya beliau mengundang seorang tamu khusus atas rekomendasi salah satu anggota. Namanya Riana Savitri. Aku menghentikan pekerjaanku. Jadi, pion itu akhirnya berani melangkah masuk ke wilayahku. Ini bukan lagi perang di media sosial, ini adalah deklarasi perang terbuka. Bram pasti yang berada di baliknya. Ia ingin mempermalukanku di kandangku sendiri. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bisa mendapatkan perempuan muda yang lebih menarik
dan membawanya masuk ke lingkaran elit yang selama ini hanya bisa ia masuki karena namaku. Konfirmasi kehadiranku, Dinda, dan tolong siapkan gaun terbaik dari desainer langgananku. Pastikan juga tim legal dan detektifku bersiaga, ujarku dengan tenang. Dinda menatapku khawatir. Ibu yakin akan datang? Aku tersenyum dingin. Tentu saja. Kenapa aku harus melewatkan pertunjukan yang sudah mereka siapkan susah payah? Hari arisan tiba. Aku sengaja datang sedikit terlambat. Saat aku melangkah masuk ke dalam private room hotel yang mewah itu, semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan bisik-bisik yang langsung berhenti. Di tengah ruangan, di sofa utama, duduklah Riana. Ia mengenakan gaun merah menyala yang sedikit terlalu ketat, perhiasan berlian yang berkelip-kelip, juga dari uangku, dan senyum kemenangan yang terlihat jelas di wajahnya. Di sampingnya, beberapa ibu-ibu sosialita yang lebih muda tampak mengaguminya, mungkin terpesona oleh kisah suksesnya yang instan. Ia sengaja memposisikan dirinya agar tas Hermes oranye miliknya terlihat jelas oleh semua orang. Aku berjalan dengan anggun, menyapa Ibu Sinta sang tuan rumah dan beberapa teman dekatku. Aku mengabaikan keberadaan Riana, bersikap seolah ia hanyalah perabot tak terlihat. Taktik ini membuatnya gelisah. Ia ingin diperhatikan. Ia ingin konfrontasi. Saat acara makan siang dimulai, ia akhirnya mendapatkan kesempatannya. Ia sengaja duduk di seberangku. Wah, Tante Anindita sibuk sekali ya kelihatannya, sampai datang terlambat, sapanya dengan nada yang dibuat semanis mungkin, namun penuh racun. Panggilan, Tante, itu adalah sebuah hinaan yang disengaja. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Saya tidak terlambat, saya datang tepat waktu. Tepat pada waktunya seorang CEO, bukan pengangguran, balasku halus. Wajahnya sedikit memerah. Tidak mau kalah, ia mengambil kunci mobil Alphard dari dalam tasnya dan meletakkannya dengan sengaja di atas meja, di samping piringnya. Aduh, maaf, mejanya jadi sempit. Kunci mobil baru ini memang agak besar, sih. Maklum, mobilnya juga besar. Calon suami saya bilang, saya pantas mendapatkan yang terbaik. Celotehnya, memastikan semua orang di meja itu mendengar. Semua mata kini tertuju pada kunci dengan logo Toyota itu, lalu beralih padaku, menunggu reaksiku. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Aku meletakkan garpuku, lalu menatapnya lekat-lekat. Suasana menjadi hening. Mobilnya bagus, ya? Calon suami saya memang paling tahu cara membahagiakan pasangannya. Lanjutnya, menekan kata, calon suami. Aku tersenyum, kali ini senyumku lebih lebar, namun terasa lebih dingin. Aku mencondongkan tubuhku sedikit ke depan. Nikmati saja selagi bisa, Dik, kataku dengan suara pelan namun jelas, hanya cukup untuk didengar oleh orang-orang di meja kami. Barang sewaan memang terasa seperti milik sendiri jika kita tidak tahu malu. Wajah Riana berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia benar-benar terkejut. Ia mengira aku akan marah, berteriak, atau menangis. Ia tidak menyangka aku akan menyerangnya dengan ketenangan yang mematikan. Apa maksud Tante? Ini mobil hadiah. Bram memberikan ini untukku. Serunya, suaranya sedikit bergetar. Oh, benarkah? Hadiah? Aku pura-pura terkejut. Setahuku, mobil itu adalah aset perusahaan Anindita Corp yang dibeli dengan metode cicilan atas nama perusahaan. Mungkin, calon suamimu lupa memberitahumu detail sekecil itu. Atau mungkin, statusmu memang hanya penyewa, bukan pemilik. Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Beberapa ibu yang tadi mengerubunginya kini menatapnya dengan pandangan mencemooh. Citra, wanita simpanan kaya raya, yang coba ia bangun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Riana tampak ingin menangis. Ia tergagap, itu tidak benar. Kamu bohong. Aku hanya mengangkat bahu. Silakan cek BPKB-nya kalau tidak percaya. Oh, maaf. Tentu saja kamu tidak akan pernah melihat BPKB-nya, kan? Setelah itu, aku kembali menikmati makan siangku seolah tidak ada yang terjadi, meninggalkan Riana yang menjadi pusat perhatian karena alasan yang salah. Ia tidak tahan lagi, ia berdiri, menyambar tas dan kuncinya, lalu lari keluar ruangan sambil menangis. Pertunjukan telah selesai. Dan aku adalah pemenangnya.
Malam itu, Bram pulang dengan wajah murka. Pertengkaran hebat terjadi, tapi aku sudah tidak peduli. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, menunjukkan pada perempuan itu siapa pemilik panggung yang sebenarnya. Kemenangan kecil di acara arisan itu hanyalah awal. Itu adalah serangan pembuka dalam perang yang telah kurancang dengan saksama. Sementara Bram dan Rihanna menjelati luka mereka dan mungkin merencanakan serangan balasan yang kekanak-kanakan, aku bergerak cepat dan senyap, menggerakkan bidak-bidak caturku ke posisi strategis. Bagiku, ini bukan lagi soal emosi, ini adalah operasi bisnis. Misinya, likuidasi aset busuk, yaitu suamiku, dengan kerugian minimal di pihakku dan kerusakan maksimal di pihaknya. Langkah pertama adalah mengumpulkan amunisi. Keesokan paginya, aku bertemu dengan Pak Suryo, pemilik agensi detektif swasta terbaik di Jakarta, di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota. Pak Suryo adalah pria parubaya dengan penampilan membosankan, tipe orang yang bisa melebur dengan keramaian tanpa meninggalkan jejak. Tapi matanya tajam dan otaknya bekerja seperti superkomputer. Saya butuh semua yang Anda punya tentang suami saya, Bramantio, dan seorang wanita bernama Rihanna Savitri. Kataku langsung ke intinya, sambil menyodorkan sebuah tablet yang berisi data awal mereka. Saya tidak butuh gosip, saya butuh fakta yang bisa diverifikasi. Rekaman video, foto, salinan tagihan kartu kredit, catatan perjalanan, bukti transfer bank. Saya ingin tahu di mana mereka makan, di mana mereka menginap, apa yang mereka beli, siapa yang mereka temui. Saya ingin tahu setiap kebohongan yang telah mereka bangun. Aku melanjutkan, fokus utama, lacak penggunaan dana sebesar 5 miliar rupiah yang saya transfer ke rekening pribadi suami saya 3 minggu lalu. Saya ingin bukti tak terbantahkan bahwa uang itu digunakan untuk membiayai wanita ini. Dan kedua, dokumentasikan setiap penggunaan Toyota Alphard dengan nomor polisi B1NDT. Buktikan bahwa mobil aset perusahaan ini 100% digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk bisnis. Pak Suryo mendengarkan tanpa interupsi, hanya sesekali mengangguk. Ini akan memakan waktu, Bu Anindita. Mungkin 1 hingga 2 minggu untuk laporan komprehensif. Saya beri Anda waktu 1 minggu, jawabku tegas. Dan biayanya bukan masalah. Saya ingin hasil yang sempurna. Aku menggeser sebuah amplop tebal ke seberang meja. Ini untuk operasional awal. Sisanya setelah laporan ada di tangan saya. Pak Suryo mengambil amplop itu tanpa menghitungnya, memasukkannya ke dalam tas, dan berkata, "Anggap saja sudah beres, Bu." Langkah kedua adalah mempersiapkan front hukum. Siang harinya, aku sudah berada di kantor firma hukum termewah di SCBD, berhadapan dengan Retno, pengacara perceraian paling ditakuti di kalangan elit Jakarta. Retno adalah temanku sejak kuliah, seorang wanita dengan pikiran setajam silet dan hati sekeras baja. "Aku mau cerai, Red," kataku tanpa basa-basi setelah kami bertukar sapa. Retno tidak terkejut. Lingkaran kami terlalu kecil untuk menyimpan rahasia. Aku sudah menduganya. "Jadi, apa yang kita punya?" Aku membeberkan segalanya. Perselingkuhan, permintaan uang yang tidak masuk akal, mobil Alphard, hingga insiden di arisan. Retno mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan di tabletnya. "Perjanjian pranikah kita jelas," kataku. "Semua aset yang kumiliki sebelum menikah dan yang dihasilkan oleh Anindita Corp selama pernikahan adalah milikku sepenuhnya. Dia tidak berhak atas 1 sen pun." "Benar," kata Retno. "Tapi dia bisa menuntut harta gonogini atas aset yang kalian peroleh bersama di luar perusahaan. Atau tunjangan hidup sebagai suami." Aku tertawa dingin. "Aset apa yang kami peroleh bersama?" "Semua dari uangku." "Tunjangan hidup?" "Aku akan memberinya tunjangan, Retno. Tunjangan berupa tiket 1 arah menuju kemiskinan." Aku lalu menjelaskan rencanaku. Aku ingin menuntutnya atas penggelapan dana perusahaan. Uang 5 miliar itu secara teknis adalah pinjaman tanpa persetujuan Dewan Direksi yang ia selewengkan. Mobil itu adalah aset perusahaan yang ia salah gunakan. Aku ingin dia keluar dari hidupku bukan hanya sebagai mantan suami, tapi sebagai seorang kriminal. Mata Retno berbinar. Ia menyukai tantangan. "Aku suka idemu.
Kita bisa menekan dia dengan tuntutan pidana, sehingga dia tidak akan berani macam-macam di pengadilan perdata. Tapi kita butuh bukti yang sangat kuat. Buktinya sedang dalam perjalanan, jawabku. Langkah ketiga, dan yang paling krusial, adalah berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk melancarkan serangan puncak. Aku menelepon Pak Tirtayasa, manajer senior di perusahaan leasing yang membiayai Alphard itu. Pak Tirta berutang budi padaku karena aku pernah menyelamatkan perusahaannya dari proyek gagal beberapa tahun lalu. Pak Tirta, apa kabar? Anindita di sini, sapaku ramah. Ibu Anindita, suatu kehormatan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jawabnya antusias. Saya butuh bantuan Anda terkait mobil Alphard yang saya ambil melalui perusahaan Anda beberapa waktu lalu, kataku. Ada indikasi kuat penyalahgunaan aset perusahaan. Mobil itu digunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk kegiatan yang merugikan citra perusahaan. Aku tidak perlu menjelaskan detail perselingkuhan. Bahasa korporat sudah cukup. Saya paham, Bu, kata Pak Tirta. Apa yang harus kami lakukan? Saya ingin Anda menyiapkan tim penagih terbaik Anda. Saya akan memberikan informasi kapan dan di mana mobil itu berada. Saya ingin mobil itu ditarik kembali saat itu juga. Di depan umum. Lakukan sesuai prosedur, sebutkan ada tunggakan pembayaran atau pelanggaran kontrak. Urusan legalitasnya, serahkan pada pengacara saya. Perusahaan Anda akan terlindungi. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Pak Tirta mungkin sedikit terkejut dengan permintaan yang tidak biasa ini. Tapi loyalitasnya padaku mengalahkan keraguannya. Baik, Bu. Tim saya akan siaga. Kirimkan saja detailnya. Selama seminggu itu, aku hidup dalam dua dunia. Di depan Bram, aku adalah istri yang patuh dan sedikit menjaga jarak setelah pertengkaran kami. Aku membiarkannya berpikir bahwa aku sedang merajuk, memberinya ruang yang ia butuhkan untuk terus bermain api. Tapi di belakangnya, aku adalah seorang jenderal yang merencanakan perang. Setiap hari, laporan dari tim Pak Suryo masuk. Foto-foto Bram dan Riana makan malam romantis, video mereka masuk ke hotel, salinan tagihan belanja Riana yang dibayar dengan kartu kredit tambahan milik Bram, yang sumber dananya dariku. Semua bukti itu menyakitkan, tapi rasa sakit itu telah berubah menjadi bahan bakar untuk mesin pembalasanku. Pada hari ketujuh, laporan final dari Pak Suryo mendarat di emailku, lengkap dengan jadwal kegiatan Bram dan Riana untuk akhir pekan. Dan di sana, aku menemukannya. Momen yang sempurna. Sabtu, pukul 19, menghadiri acara Grand Opening Butik Maison de Luxe di Grand Paragon Mall. Grand Paragon Mall. Mall paling mewah, paling ramai, tempat berkumpulnya seluruh elit Jakarta di Sabtu malam. Sebuah panggung yang sempurna. Aku tersenyum. Aku mengambil ponselku dan mengirim 3 pesan singkat. Untuk Pak Suryo, kerja bagus. Bonus akan segera ditransfer. Untuk Retno, kita punya semua yang kita butuhkan. Siapkan surat gugatan cerai dan tuntutan pidananya. Kita ajukan Senin pagi. Dan untuk Pak Tirta, Sabtu, pukul 18.30. Jalan Jenderal Sudirman, arah menuju Grand Paragon Mall. Target akan bergerak saat itu. Laksanakan. Semua bidak catur sudah berada di posisinya. Raja dan ratu palsu itu sedang berjalan menuju jebakan mereka. Dan aku, sang ratu yang sebenarnya, tinggal menunggu dari menara gadingku, siap menyaksikan mereka jatuh. Sabtu sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah meramalkan drama yang akan segera terjadi. Di apartemen mewahnya, yang cicilannya juga dibayar oleh Bram dari uangku, Riana sedang bersiap. Ia mematut dirinya di depan cermin besar, mengagumi pantulan dirinya dalam balutan gaun malam berwarna emas yang berkilauan. Malam ini adalah malam pembuktian. Setelah dipermalukan oleh Anindita di arisan, ia dan Bram memutuskan untuk tampil lebih gemilang. Mereka akan datang ke acara pembukaan butik paling bergengsi, menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka adalah pasangan yang serasi dan berkuasa. Anindita boleh saja punya perusahaan, tapi Riana punya Bram, dan Bram punya akses ke semua kekayaan itu. Begitulah pikirnya. Kamu cantik sekali, sayang, puji Bram yang baru saja keluar dari kamar mandi, aroma parfum mahal menguar dari tubuhnya.
Ia memeluk Riana dari belakang, mengecup lehernya. Malam ini, semua mata akan tertuju padamu. Riana tersenyum manja. Tentu saja. Dan mereka akan melihat kita turun dari Alphard baru kita. Mereka akan tahu siapa pasangan paling top di Jakarta. Tepat sekali, kata Bram, hatinya membengkak karena ego. Ia telah berhasil meyakinkan Riana bahwa insiden di arisan hanyalah omong kosong Anindita yang cemburu. Ayo berangkat. Jangan sampai kita terlambat membuat semua orang iri. Mereka turun ke lobi, menjadi pusat perhatian. Riana berjalan dengan dagu terangkat, sengaja memutar-mutar kunci Alphard di jarinya. Bram membukakan pintu untuknya dengan sikap seorang pangeran. Saat Alphard hitam itu meluncur mulus keluar dari halaman apartemen, Riana merasa berada di puncak dunia. Ia menyalakan sistem audio mobil, memutar lagu dengan volume keras, dan mulai merekam video untuk Instagram story-nya. "Oh to the grand opening with my King Hatarua," tulisnya. Perjalanan menuju Grand Paragon Mall seharusnya hanya memakan waktu 30 menit, tetapi lalu lintas Jakarta di Sabtu malam punya rencananya sendiri. Mobil-mobil merayap di Jalan Jenderal Sudirman. Tapi Riana tidak peduli. Kemacetan justru memberinya lebih banyak waktu untuk dilihat. Ia sengaja membuka sedikit jendela, membiarkan orang-orang di mobil sebelahnya melihat siluetnya yang glamor di dalam mobil mewah itu. Ia merasa seperti seorang bintang film. Saat itulah, ketika mobil mereka sedang terjebak di tengah lautan kendaraan, sebuah mobil SUV tua berwarna gelap tiba-tiba memotong jalan mereka dari sisi kiri dan berhenti mendadak di depan, memaksa Bram mengerem keras. "Sialan, nggak bisa nyetir apa?" umpat Bram, tangannya menekan klakson dengan marah. Belum sempat ia memaki lebih lanjut, dari sisi kanan, sebuah mobil lain merapat, mengunci posisi mereka. Dari kedua mobil itu, keluarlah 8 orang pria berbadan tegap dengan wajah sangar. Mereka mengenakan seragam polo shirt gelap bertuliskan Mitra Collection Services. Jantung Riana mulai berdebar kencang. "Ini siapa, Mas?" "Preman?" tanyanya panik. "Tenang, sayang. Biar aku urus," kata Bram, mencoba terdengar berani, meskipun wajahnya mulai pucat. Salah satu pria, yang tampaknya pemimpin mereka, mengetuk kaca jendela sisi pengemudi dengan keras. "Selamat malam, Bapak Bramantio. Kami dari pihak Liasing. Mobil ini akan kami tarik." Bram menurunkan sedikit kacanya. "Tarik? Apa maksud Anda? Saya tidak punya tunggakan." Pria itu menunjukkan selembar surat perintah. "Menurut data kami, telah terjadi pelanggaran kontrak serius. Kendaraan yang terdaftar sebagai aset perusahaan Anindita Corp ini telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Sesuai perintah dari pemilik sah, Ibu Anindita, kami diperintahkan untuk menyita unit ini sekarang juga." Dunia Bram dan Riana seakan runtuh mendengar nama Anindita disebut. Jadi, ini semua adalah jebakannya. "Ini jebakan. Istri saya gila," teriak Bram panik. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Silakan keluar dari mobil secara sukarela, atau kami akan terpaksa menggunakan cara kami," kata pria itu dengan nada dingin, tidak terpengaruh. Kejadian itu dengan cepat menarik perhatian. Pengendara lain mulai melambatkan laju, beberapa bahkan berhenti dan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Dalam sekejap, mereka menjadi tontonan utama di tengah kemacetan Jalan Sudirman. Riana mulai histeris. Jangan ambil mobil ini. Mas, lakukan sesuatu." Bram, dalam kepanikannya, mencoba menelepon Anindita, tapi panggilannya langsung ditolak. Ia kemudian mencoba menelepon pengacaranya, temannya, siapa saja yang bisa menolong. Sementara itu, para penagih mulai bertindak lebih tegas. Mereka menggunakan alat untuk membuka paksa kunci pintu. Dalam hitungan menit, pintu mobil terbuka. Bram ditarik keluar oleh 2 orang. Riana menjerit saat seorang pria lain membuka pintunya. "Tolong, perampok!" teriak Riana, berharap ada yang menolong. Tapi tidak ada yang berani ikut campur. Mereka hanya menonton dan merekam. "Barang-barang Anda, Nona. Silakan diambil," kata si penagih dengan sinis. Ia menarik tas Hermes Riana, dompetnya, dan beberapa kantong belanjaan dari butik yang baru mereka kunjungi, lalu melemparkannya begitu saja ke trotoar yang kotor.
Jangan sentuh barang-barangku, pekik Riana. Sudah terlambat. Ia dan Bram kini berdiri tak berdaya di pinggir jalan, sementara salah satu penagih masuk ke kursi kemudi Alphard dan menyalakan mesinnya. Mobil derek yang entah datang dari mana sudah siaga di belakang. Alphard mewah itu kemudian diderek pergi, meninggalkan pemilik palsunya dalam kehinaan. Riana berdiri membeku di trotoar. Gaun emasnya yang mahal kini tampak konyol di tengah debu jalanan. Riasan sempurnanya mulai luntur oleh air mata amarah dan malu. Di sekelilingnya, kilatan lampu blitz dari ponsel orang-orang terasa seperti serangan. Ia bisa mendengar tawa dan cemoohan. Bram di sampingnya hanya bisa menunduk, gemetar, dan terus-menerus mengumpat. Malam pembuktian mereka telah berubah menjadi malam penghakiman. Video penghinaan mereka sudah mulai menyebar di media sosial bahkan sebelum mereka berhasil mendapatkan taksi untuk lari dari tempat kejadian perkara. Impian Riana untuk menjadi ratu di dunia sosialita Jakarta telah berakhir. Malam itu, ia menjadi gembel paling glamor di ibu kota. Kemarahan Bram mendidih sepanjang perjalanan pulang dengan taksi. Ia terus-menerus menyalahkan Anindita, menyebutnya iblis, wanita gila, dan berbagai umpatan lainnya. Riana di sampingnya hanya bisa menangis sesenggukan, sesekali menyalahkan Bram karena telah membawanya ke dalam masalah ini. Romantisme mereka menguap seketika, digantikan oleh saling tuduh dan keputusasaan. Setibanya di depan gerbang megah kediaman Anindita, Bram turun dari taksi dengan membanting pintu. Ia bahkan tidak mempedulikan Riana yang masih di dalam. Tujuannya hanya satu, melabrak Anindita. Namun, saat ia menempelkan kartu aksesnya ke sensor gerbang, tidak ada reaksi. Lampu indikator tetap merah. Ia mencobanya lagi dan lagi. Gagal. Sialan, teriaknya sambil menendang gerbang besi yang kokoh itu. Ia lalu menekan interkom dengan brutal. Anindita, buka pintunya. Jangan jadi pengecut. Keluar kamu. Tak lama, interkom berbunyi. Bukan suara Anindita yang terdengar, melainkan suara kepala keamanan. Maaf, Pak Bramantio. Sesuai instruksi dari Ibu Anindita, Anda sudah tidak diizinkan masuk ke dalam properti ini. Apa maksudmu? Ini juga rumahku. Perintahnya sudah jelas, Pak. Mohon jangan membuat keributan. Interkom pun mati. Bram tertegun, tak percaya. Ia kemudian melihat ke arah pos keamanan dan mendapati dua penjaga baru dengan seragam berbeda. Postur mereka lebih tegap dan wajah mereka lebih keras dari penjaga yang biasa. Anindita benar-benar telah mempersiapkan segalanya. Dengan putus asa, ia mencoba memanjat gerbang, namun salah satu penjaga segera keluar dan memperingatkannya dengan tegas. Di tengah kebingungannya, matanya menangkap sesuatu di teras utama rumah, di bawah cahaya lampu yang temaram. Kardus-kardus coklat dan beberapa kantong sampah hitam besar. Ia menyipitkan matanya, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu barang-barangnya. Semua pakaian mahalnya, koleksi sepatunya, stik golf kesayangannya, bahkan foto-foto kenangan mereka, semuanya telah dikemas dan dibuang seperti sampah. Saat itulah pintu utama rumah terbuka. Anindita muncul, berdiri di ambang pintu. Ia tidak mengenakan gaun tidur, melainkan setelan kerja berwarna navy yang membuatnya tampak berkuasa dan tak tersentuh. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi, seperti seorang ratu yang akan menjatuhkan hukuman mati. Anindita, apa-apaan ini? Raung Bram, menunjuk ke arah tumpukan barangnya. Itu barang-barangmu, jawab Anindita dengan suara datar. Aku hanya mengembalikan apa yang menjadi milikmu. Selebihnya, semua yang ada di dalam rumah ini adalah milikku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Anindita tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Suami? Sejak kapan seorang suami menjadi benalu yang menggerogoti istrinya? Sejak kapan seorang suami bersekongkol dengan wanita lain untuk mempermalukan istrinya? Ia melangkah maju, berhenti tepat di belakang pintu kaca, menjadikannya penghalang di antara mereka. Di tangannya, ada sebuah map coklat. Ini, katanya sambil mengangkat map itu, adalah surat gugatan cerai. Dan ini, ia mengangkat selembar kertas lagi, adalah surat perintah dari pengadilan yang melarangmu untuk mendekatiku, rumahku, dan perusahaanku dalam radius 500 meter.
Kamu sudah jadi orang asing sekarang, Bramantio. Wajah Bram pucat pasi. Gugatan cerai? Perintah pengadilan? Sejak kapan? Sejak kamu memutuskan untuk mengkhianatiku, potong Anindita. Aku tahu semuanya, Bram. 5 miliar yang kau curi, semua hadiah yang kau berikan pada pelakor itu, semua kebohonganmu. Aku punya buktinya. Foto, video, rekaman, transaksi bank. Semuanya lengkap di sini. Ia menepuk map di tangannya. Pengacaraku bilang, ini bukan hanya kasus perceraian. Ini kasus pidana. Penggelapan dana perusahaan. Kau bisa masuk penjara. Tubuh Bram lemas seketika. Ancaman penjara adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Semua keberaniannya lenyap. Ia menatap Anindita dengan tatapan memohon. Nin? Anindita, maafkan aku. Lirihnya, suaranya bergetar. Aku Wilaf. Aku salah. Tolong jangan lakukan ini. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan tinggalkan Riana, aku janji. Anindita menatapnya dengan tatapan jijik. Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan selama 8 tahun, Bram. Dan kau menyia-nyiakannya. Sekarang, tidak ada lagi kesempatan. Yang ada hanya konsekuensi. Nin, pikirkan masa-masa indah kita. Sudah kupikirkan, jawab Anindita dingin. Dan aku sadar, semua itu palsu. Sekarang, ambil barang-barangmu dan pergi dari sini sebelum aku menelepon polisi untuk menyeretmu. Anindita berbalik, hendak menutup pintu. Tapi Bram, dalam keputusasaannya, berlari dan menggedor-gedor pintu kaca itu. Anindita, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya apa? Anindita berhenti sejenak, lalu menoleh ke belakang. Matanya menatap lurus ke mata Bram. Tepat sekali, bisiknya. Kamu tidak punya apa-apa. Karena dari awal, semua yang kau nikmati itu bukan milikmu. Selamat menikmati kehidupanmu yang sebenarnya, Bramantio. Setelah mengucapkan kalimat itu, Anindita menekan sebuah tombol di dinding. Tirai otomatis di jendela-jendela besar rumah itu turun serentak, menutup pemandangan di dalam, memutuskan kontak visual terakhir mereka. Lampu teras pun padam, menyisakan Bram sendirian dalam kegelapan, hanya ditemani tumpukan barang-barangnya yang kini tampak seperti tumpukan sampah. Petugas keamanan mendekatinya. Silakan pergi, Pak. Sekarang. Malam itu, Bramantio, pria yang pernah menjadi pangeran di istana Anindita, resmi menjadi gelandangan. Diusir dari istananya, Bram tidak punya pilihan lain selain kembali ke taksi tempat Riana masih menunggunya dengan cemas. Wajahnya yang pucat dan tatapannya yang kosong sudah cukup menjadi jawaban atas semua pertanyaan Riana. Kita diusir, bisik Riana tak percaya. Bram hanya mengangguk lemah, lalu memberikan alamat apartemen Riana kepada supir taksi. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Bram terlalu shock untuk marah, dan Riana terlalu takut untuk bertanya. Setibanya di apartemen, kenyataan pahit kembali menghantam mereka. Kartu akses Bram untuk masuk ke lobi dan lift juga sudah diblokir. Anindita benar-benar memotong semua aksesnya. Mereka terpaksa menitip KTP di resepsionis dan naik sebagai tamu. Di dalam unit apartemen yang terasa dingin dan asing itu, pertengkaran yang tertunda akhirnya meledak. Ini semua salahmu, jerit Riana. Kalau saja kamu tidak serakah meminta mobil itu, semua ini tidak akan terjadi. Salahku? Balas Bram, amarahnya kembali tersulut. Kamu yang terus-menerus merengek minta ini itu. Kamu yang mendorongku untuk melawan Anindita. Aku hanya meminta apa yang pantas kudapatkan. Kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu akan meninggalkan istrimu yang tua itu untukku. Ternyata kamu hanya benalu yang tidak punya apa-apa. Kata, benalu, kata yang sama yang pernah diucapkan Anindita, menusuk ego Bram hingga ke dasarnya. Malam itu, apartemen yang dibeli dari uang Anindita menjadi saksi bisu pecahnya hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Keesokan harinya, Riana mengusir Bram. Pergi dari sini. Aku tidak mau menanggung hidup seorang pengangguran sepertimu. Kembalikan semua yang sudah kamu berikan padaku, katanya sambil menunjuk tas dan perhiasan. Tentu saja, Bram tidak bisa mengembalikannya.
Riana, yang sadar bahwa semua barang mewah itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki dari hubungan ini, akhirnya membiarkan Bram pergi hanya dengan pakaian yang melekat di badannya. Dimulailah perjalanan Bram menuju dasar jurang. Hari pertama, ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, orang-orang yang sering ia traktir di klub golf atau restoran mahal. Tapi berita tentang penghinaannya di Jalan Sudirman dan pengusirannya dari rumah Anindita sudah menyebar seperti api. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Mereka yang dulu memujanya kini menjauhinya seperti penyakit. Ia memeriksa rekening bank pribadinya. Isinya hanya beberapa juta rupiah, tidak cukup untuk bertahan hidup seminggu dengan gaya hidupnya. Semua kartu kreditnya, yang merupakan fasilitas dari perusahaan Anindita, sudah diblokir. Ia benar-benar miskin. Minggu pertama, ia masih bisa menyewa kamar di Hotel Bintang 3, menggunakan sisa uangnya. Ia mencoba mencari pekerjaan, melamar ke perusahaan-perusahaan properti. Tapi namanya sudah masuk daftar hitam. Anindita tidak perlu melakukan apa-apa. Reputasi, suami benalu Anindita Corp yang diusir karena selingkuh dan menggelapkan uang, sudah cukup untuk menutup semua pintu baginya. Minggu kedua, uangnya habis. Ia terpaksa menjual jam tangan Rolex pemberian Anindita di hari ulang tahun pernikahan mereka. Uang hasil penjualannya ia gunakan untuk pindah ke sebuah motel kecil di pinggiran kota yang pengap dan kotor. Setiap hari ia habiskan untuk meratapi nasibnya, menyalahkan Anindita, Riana, dan seluruh dunia atas kemalangannya. Bulan pertama, ia sudah tidak bisa membayar sewa motel. Ia diusir. Ia terpaksa menumpang di rumah seorang teman lamanya dari masa sebelum ia mengenal Anindita, satu-satunya orang yang masih mau menerimanya karena kasihan. Tapi itu pun tidak berlangsung lama. Sifat malas dan sombong Bram yang tidak berubah membuat temannya itu gerah. 2 minggu kemudian, ia diminta untuk pergi. Kini, ia benar-benar menjadi gelandangan. Ia tidur di emperan toko, di stasiun, atau dimanapun ia bisa memejamkan mata. Pakaiannya yang dulu bermerek kini menjadi kotor dan lusuh. Wajahnya yang dulu tampan kini menjadi kuyu, tidak terurus, dan ditumbuhi janggut kasar. Ia makan dari belas kasihan orang atau sisa-sisa makanan. Pria yang dulu turun dari mobil Eropa kini mengais-ngais tempat sampah. Karma telah datang menagihnya dengan bunga yang sangat tinggi. 6 bulan berlalu. Bagi Bram, itu adalah 6 bulan di neraka. Tapi bagi Anindita, itu adalah 6 bulan pemulihan dan kelahiran kembali. Proses perceraiannya berjalan lancar. Dengan semua bukti yang ia miliki, Bram tidak punya dasar untuk menuntut apapun. Ia menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar di hadapan pengacara, menerima kenyataan bahwa ia keluar dari pernikahan itu tanpa membawa apa-apa selain nama buruk. Tuntutan pidana penggelapan dana akhirnya tidak dilanjutkan oleh Anindita, bukan karena kasihan, tapi karena ia tidak mau namanya terus-menerus dikaitkan dengan Bram di media. Baginya, membiarkan Bram hidup dalam kemiskinan adalah hukuman yang lebih setimpal daripada penjara. Anindita Corp semakin bersinar. Di bawah kepemimpinannya yang kini lebih fokus dan tanpa gangguan, perusahaan berhasil meluncurkan sebuah inovasi baru yang merevolusi dunia agrikultur dan diliput oleh media internasional. Anindita sendiri tampak lebih bahagia dan bersinar. Ia memotong rambutnya lebih pendek, memberinya penampilan yang lebih segar dan tegas. Ia lebih sering tersenyum, senyuman tulus yang sudah lama hilang. Ia menemukan kembali kedamaian dalam kesendiriannya, menikmati istananya yang kini bersih dari energi negatif. Ia menjadi simbol wanita kuat yang tidak hanya selamat dari pengkhianatan, tapi juga bangkit menjadi lebih kuat. Sementara itu, nasib Riana tidak lebih baik. Setelah video penghinaannya viral, ia menjadi bahan cemoohan. Ia dijuluki pelakor gagal oleh netizen. Karirnya sebagai selebgram hancur. Tidak ada lagi tawaran endorse. Lingkaran sosialita menutup pintu rapat-rapat untuknya. Ia mencoba mendekati pria-pria kaya lainnya, tetapi reputasinya sudah mendahuluinya. Tidak ada yang mau berurusan dengan wanita yang terbukti hanya mengincar harta dan berakhir dipermalukan. Ia terpaksa menjual semua barang-barang mewah pemberian Bram untuk bertahan hidup dan kembali ke kehidupannya yang dulu, namun kali ini dengan beban rasa malu yang harus ia pikul selamanya. Suatu sore yang hujan, saat Anindita baru saja pulang dari kantor, mobilnya berhenti di lampu merah.
Di tengah derasnya hujan, matanya tanpa sengaja menangkap sesosok pria kurus dan kotor yang sedang berteduh di bawah halte bus. Pria itu menatap nanar ke arah mobil-mobil mewah yang lewat. Jantung Anindita berdebar kencang saat ia mengenali sosok itu. Itu Bram. Entah didorong oleh rasa penasaran atau sisa-sisa kemanusiaan, Anindita meminta sopirnya untuk menepi sejenak setelah melewati halte. Ia melihat dari kaca spion. Bram, menyadari mobilnya berhenti, berjalan mendekat dengan ragu. Ia mengetuk kaca jendela. Anindita menekan tombol, dan jendela itu turun perlahan, memperlihatkan wajah Bram yang basah oleh air hujan dan mungkin juga air mata. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Matanya yang dulu berbinar kini tampak kosong dan penuh penderitaan. "Nin?" Anindita, panggilnya dengan suara serak. Anindita hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Aku minta maaf," katanya terbata-bata. "Aku tahu aku salah. Aku sudah menerima hukumanku. Setiap hari aku menyesal, Nin. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu." Ia mulai menangis terseduh-seduh. "Tolong, beri aku kesempatan. Bukan untuk kembali. Aku tahu itu tidak mungkin. Tapi beri aku pekerjaan. Apa saja. Petugas kebersihan di kantormu pun tidak apa-apa. Aku hanya ingin hidup normal lagi." Anindita menatapnya lama. Ia mencari-cari sisa rasa sakit atau amarah di dalam hatinya, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah kehampaan dan sedikit rasa kasihan, seperti kasihan yang kita rasakan saat melihat seekor binatang liar yang terluka. Bram bukan lagi monster di matanya, ia hanyalah seorang pria lemah yang telah hancur oleh keserakahannya sendiri. Akhirnya, Anindita angkat bicara. Suaranya tenang dan tegas. "Penyesalanmu tidak ada artinya buatku, Bram. Itu urusanmu dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhan," katanya. "Dan aku tidak bisa memberimu pekerjaan. Bukan karena aku benci, tapi karena perusahaan ini kubangun di atas fondasi kepercayaan dan integritas. Dua hal yang tidak kau miliki." Wajah Bram jatuh, harapannya pupus. "Aku tidak akan membantumu," lanjut Anindita. "Tapi aku juga tidak akan menghalangimu. Hidupmu ada di tanganmu sendiri. Semoga ini menjadi pelajaran untukmu, dan untuk perempuan manapun yang berpikir bisa merebut kebahagiaan orang lain dengan cara licik." Setelah mengucapkan kalimat itu, Anindita menekan kembali tombol jendelanya. Kaca hitam itu naik perlahan, menjadi dinding pemisah terakhir di antara dua dunia mereka. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia menyuruh sopirnya untuk jalan. Di kaca spion, ia melihat bayangan Bram yang berlutut di pinggir jalan di tengah hujan deras, sosok yang kalah dan hancur. Anindita menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang di hadapannya. Hujan mulai reda, dan di kejauhan, pelangi mulai tampak. Sebuah awal yang baru. Hidupnya jauh lebih baik tanpa benalu di sisinya. 5 tahun kemudian. Waktu adalah penyembuh sekaligus hakim yang paling adil. Ia mengikis luka, menumpulkan amarah, namun juga mengukir konsekuensi dari setiap pilihan pada wajah dan nasib manusia. 5 tahun setelah badai itu mereda, gema dari masa lalu masih sesekali terdengar, namun tidak lagi sebagai jeritan yang menyakitkan, melainkan sebagai bisikan pengingat tentang seberapa jauh perjalanan yang telah ditempuh. Anindita, sang ratu yang menemukan kembali hatinya. Istana megah di Jakarta Selatan itu tidak lagi terasa dingin. Kini, taman belakang yang dulu hanya menjadi saksi bisu kesendirian Anindita, seringkali dipenuhi gelak tawa. Anindita Corp telah resmi menjadi perusahaan global, dengan kantor cabang di Amsterdam, Singapura, dan Silicon Valley. Namanya tidak lagi hanya dikenal sebagai Ratu Agrotech, tetapi juga sebagai salah satu filantropis paling berpengaruh di Asia Tenggara. Ia tidak lagi hanya menanam benih di ladang, tetapi juga di benak generasi muda. Namun, pencapaian terbesarnya bukanlah valuasi perusahaan yang meroket atau penghargaan internasional yang berjejer di ruang kerjanya. Pencapaian terbesarnya adalah menemukan kembali Anindita yang dulu, sebelum ia menjadi CEO. Seorang wanita yang bisa menikmati secangkir teh hangat di pagi hari tanpa harus memikirkan harga saham. Pria yang membantunya menemukan kembali sisi dirinya itu bernama Adrian Shah. Adrian adalah seorang arsitek ternama yang lebih suka menyebut dirinya tukang gambar.
Mereka bertemu bukan di acara gala yang gemerlap, melainkan di lokasi proyek pembangunan rumah sakit anak gratis yang didanai oleh Yayasan Anindita. Adrian adalah arsitek pro bono untuk proyek itu. Ia tidak terpesona oleh status Anindita. Saat pertama kali bertemu, ia justru mengkritik pilihan material fasad. Bangunan yang diajukan tim Anindita terlalu korporat, Bu. Anak-anak butuh kehangatan, bukan gedung pamer kekayaan, katanya lugas, tanpa basa-basi. Keterus-terangan itulah yang menarik Anindita. Adrian melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai meret. Hubungan mereka tumbuh perlahan, dibangun di atas pondasi percakapan panjang tentang seni, kehidupan, dan makna kebahagiaan. Adrian tidak pernah merasa terintimidasi oleh kekayaan Anindita. Ia memiliki dunianya sendiri yang sama kayanya, dunia yang terbuat dari garis, ruang, dan cahaya. Ia mencintai Anindita bukan karena istananya, tapi karena cara Anindita tertawa saat mereka mencoba resep kue baru dan gagal total. Ia mengagumi bukan kekuatan Anindita sebagai CEO, tapi ketegarannya sebagai wanita yang pernah terluka namun memilih untuk menyembuhkan, bukan mengeraskan hatinya. Suatu akhir pekan, mereka berada di sebuah villa minimalis di Ubud yang dirancang oleh Adrian. Villa itu tidak besar, namun setiap sudutnya terasa hidup, menyatu dengan alam. Tidak ada sinyal telepon yang kuat, sebuah kemewahan yang sengaja diciptakan. Pagi itu, Anindita terbangun oleh aroma kopi dan melihat Adrian sedang duduk di teras, membuat sketsa di buku catatannya. Ia menghampirinya, menyandarkan kepala di bahu pria itu. "Apa yang sedang kamu gambar?" tanya Anindita lembut. Adrian tersenyum, menunjukkan sketsanya. Itu adalah gambar Anindita yang sedang tertidur, dengan cahaya pagi yang menerpa wajahnya. "Aku sedang mencoba menangkap kedamaian," jawab Adrian. Anindita terdiam, hatinya terasa hangat. Kedamaian. Sebuah kata yang dulu terasa begitu asing. Selama bertahun-tahun, hidupnya adalah tentang perjuangan, pencapaian, dan kemudian, pertempuran. Ia tidak pernah benar-benar merasa damai. "Dulu," Anindita memulai, suaranya pelan, "aku pikir kebahagiaan itu adalah tentang memiliki segalanya. Membangun kerajaan, membuktikan pada dunia bahwa aku bisa." "Dan sekarang?" tanya Adrian, meletakkan pensilnya dan merangkul Anindita. "Sekarang aku tahu," lanjut Anindita sambil menatap mata Adrian, "kebahagiaan itu bukan memiliki segalanya, tapi dihargai seutuhnya, apa adanya." Di saat seperti inilah, bayangan Bram kadang melintas. Bukan dengan rasa sakit atau benci, melainkan dengan semacam rasa syukur yang aneh. Pengkhianatan Bram adalah pelajaran paling mahal dan paling berharga dalam hidupnya. Luka itu memaksanya untuk berhenti sejenak dari ambisinya, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, dan menyadari bahwa ia telah membangun istana megah namun melupakan untuk membangun rumah di dalam hatinya sendiri. Pengkhianatan itu menghancurkannya, tetapi dari puing-puing itu, ia membangun kembali dirinya menjadi versi yang lebih utuh, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Yayasan miliknya, Yayasan Tunas Harapan, kini menjadi fokus utama di luar Anindita Corp. Ia secara pribadi membimbing beberapa perempuan muda yang memiliki ide bisnis cemerlang namun terhalang modal. Salah satunya adalah Sarah, seorang gadis dari desa kecil di Jawa Tengah yang menciptakan aplikasi untuk membantu petani lokal menjual hasil panen langsung ke konsumen. Melihat semangat di mata Sarah mengingatkan Anindita pada dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu di garasi orang tuanya. "Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil karena mimpimu terlalu besar, Sarah," kata Anindita dalam salah satu sesi mentoring mereka. "Dan yang lebih penting, jangan pernah mengorbankan dirimu demi orang yang tidak menghargai pengorbananmu. Dirimu adalah aset terbesarmu." Itulah warisan Anindita yang sesungguhnya. Bukan triliunan rupiah, tapi harapan dan kekuatan yang ia tanamkan pada wanita-wanita lain. Bramantio, jalan sunyi menuju penebusan. 5 tahun adalah waktu yang sangat lama ketika setiap harinya dihabiskan untuk membayar utang karma. Bramantio tidak lagi dikenali sebagai pria tampan yang dulu menghiasi halaman majalah sosialita. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini mulai menipis dan memutih di beberapa bagian. Pundaknya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk, dibebani oleh kerja keras dan penyesalan yang tak berkesudahan. Namun,
Di matanya yang dulu penuh keserakahan, kini ada seberkas cahaya yang berbeda, cahaya kerendahan hati. Setelah berbulan-bulan menjadi gelandangan, Bram akhirnya mencapai titik terendah dalam hidupnya. Suatu malam, saat sedang kedinginan dan kelaparan, ia melihat pantulan dirinya di genangan air hujan. Ia melihat monster yang tidak ia kenali. Saat itulah ia memutuskan untuk berhenti menyalahkan dunia dan mulai membangun kembali hidupnya, sekecil apapun itu. Ia menelan semua harga dirinya, mendatangi sebuah proyek konstruksi, dan memohon pekerjaan apa saja. Ia menjadi kuli bangunan. Pekerjaan itu brutal. Mengangkat semen, mengaduk pasir, di bawah terik matahari Jakarta yang membakar. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang stik golf kini melepuh dan kapalan. Tubuhnya yang dulu terawat kini legam dan pegal setiap malam. Gaji pertamanya hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar kos kecil berukuran 3x3 meter di sebuah gang sempit, dengan kamar mandi bersama. Tapi malam itu, sambil makan nasi bungkus yang ia beli dengan uang hasil keringatnya sendiri, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, harga diri. Perlahan tapi pasti, ia menapaki jalannya. Dari kuli, ia diangkat menjadi kenek truk. Lalu karena ia bisa mengemudi dengan baik dan jujur, ia dipercaya menjadi supir di sebuah perusahaan logistik kecil. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya. Bagi rekan-rekannya, ia hanyalah Mas Bram, seorang pria pendiam yang rajin bekerja dan selalu menolak jika diajak minum-minum atau berfoya-foya. Di kamar kosnya yang sempit, hanya ada kasur tipis, lemari plastik kecil, dan sebuah meja. Di laci meja itu, ia hanya menyimpan satu benda dari masa lalunya, sebuah foto pernikahan. Bukan foto besar yang dulu terpajang di ruang tamu istananya, melainkan sebuah foto kecil dari dompetnya. Di foto itu, Anindita tersenyum begitu tulus, tatapannya penuh cinta dan harapan. Setiap malam, sebelum tidur, Bram akan menatap foto itu. Bukan dengan keinginan untuk kembali, tapi sebagai pengingat abadi akan kebodohannya. Ia tidak lagi membenci Anindita. Kebenciannya telah lama larut oleh rasa sesal yang mendalam. Ia sadar, Anindita tidak pernah salah. Anindita memberinya dunia, dan ia membalasnya dengan belati. Suatu siang, saat sedang mengantar barang ke sebuah area perkantoran di pusat kota, truknya terjebak macet. Di seberang jalan, sebuah videotron raksasa sedang menayangkan sebuah wawancara eksklusif. Wajah Anindita memenuhi layar itu. Ia tampak lebih cantik dan berwibawa dari yang Bram ingat. Ia sedang berbicara tentang pentingnya integritas dalam bisnis. Anda bisa kehilangan uang, Anda bisa kehilangan proyek, kata Anindita di layar, tapi sekali Anda kehilangan integritas, Anda kehilangan segalanya. Bram terpaku di balik kemudi. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras yang melintasi ruang dan waktu. Rekan kerjanya di sampingnya berdecak kagum. Hebat ya, Bu Anindita itu. Udah kaya, pinter, baik lagi. Coba punya istri kayak gitu, katanya. Bram hanya tersenyum getir. Iya, dia wanita yang hebat, bisiknya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, takdir kembali mempermainkannya. Perusahaan logistik tempatnya bekerja mendapatkan kontrak besar untuk mengangkut material bangunan ke sebuah lokasi proyek. Saat tiba di lokasi, Bram melihat sebuah spanduk raksasa terpampang di depan. Segera dibangun, Rumah Sakit Anak Tunas Harapan, persembahan dari Yayasan Anindita. Jantungnya berdebar kencang. Jadi, disinilah sebagian dari kerajaan Anindita digunakan. Bukan untuk membeli tas mahal atau mobil mewah, tapi untuk membangun rumah sakit bagi anak-anak yang membutuhkan. Ia melihat para pekerja lain, merasakan kebanggaan menjadi bagian kecil dari proyek mulia ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa terhubung kembali dengan dunia Anindita, bukan sebagai benalu, tapi sebagai kontributor yang tak terlihat. Ia tidak mencoba mencari tahu apakah Anindita akan datang. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, mengangkat setiap kotak material dengan kekuatan baru, seolah setiap tetes keringatnya adalah bagian dari permintaan maafnya yang tak terucap. Riana, terpenjara dalam cermin yang retak. 5 tahun bagi Riana terasa seperti hukuman seumur hidup. Karma tidak menghancurkannya secara fisik seperti yang dialami Bram, melainkan menggerogotinya dari dalam, menyisakan cangkang kosong yang dipenuhi kepahitan dan rasa iri. Julukan,
pelakor gagal, menempel padanya seperti noda permanen. Dunia digital yang dulu memujanya kini menjadi neraka. Setiap kali ia mencoba untuk kembali, cemoohan dan meme tentang drama di jalan raya akan muncul kembali. Ia terpaksa kembali ke dunia nyata yang dulu begitu ia benci. Setelah menjual semua barang mewahnya, ia bekerja sebagai SPG di sebuah department store di mall kelas menengah. Ironisnya, ia seringkali harus mempromosikan produk kecantikan kepada wanita-wanita yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu, wanita muda yang haus validasi dan memimpikan jalan pintas menuju kemewahan. Setiap senyum palsu yang ia berikan kepada pelanggan terasa seperti siksaan. Ia tinggal di sebuah apartemen studio sederhana di pinggiran kota. Malam-malamnya dihabiskan dengan menggulir layar ponsel, sebuah kebiasaan yang menyakitkan. Ia terobsesi mengikuti kehidupan Anindita. Ia membaca setiap artikel tentang kesuksesan Anindita Corp, melihat foto-foto Anindita di acara-acara amal, dan yang paling menyakitkan, melihat kemunculan Adrian Syah di sisi Anindita. Tidak adil, bisiknya pada bayangannya sendiri di layar ponsel yang gelap. Dia merebut semuanya dariku. Dia yang menghancurkan hidupku. Riana tidak pernah bisa menerima bahwa dialah arsitek dari kehancurannya sendiri. Di benaknya, ia adalah korban. Korban dari Bram yang ternyata miskin, dan korban dari Anindita yang terlalu kuat dan pendendam. Ia tidak pernah belajar dari kesalahannya, ia hanya belajar untuk membenci lebih dalam. Suatu sore, saat sedang istirahat kerja, ia duduk di food court, menatap kosong ke keramaian. Di meja seberang, sekelompok mahasiswi sedang tertawa sambil melihat sebuah majalah. Riana bisa melihat sampul majalah itu dengan jelas, wajah Anindita dan Adrian Syah, dengan judul besar, Pasangan Berpengaruh, Membangun Cinta dan Warisan. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia buru-buru berdiri dan berjalan ke toilet. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya. Wajah yang dulu menjadi modal utamanya kini tampak lelah dan dihiasi garis-garis halus kekecewaan. Kilau di matanya telah padam, digantikan oleh tatapan kosong yang penuh kedengkian. Ia melihat seorang wanita yang kalah, seorang wanita yang mencoba mencuri cahaya orang lain dan akhirnya terbakar hangus. Untuk sesaat, hanya sesaat, sebuah kesadaran yang mengerikan melintas di benaknya. Mungkin ini semua memang salahnya. Mungkin jika ia bekerja keras seperti Anindita, ia bisa memiliki kebahagiaannya sendiri. Pikiran itu begitu menakutkan sehingga ia segera menepisnya. Lebih mudah untuk terus membenci daripada menghadapi kebenaran. Ia membasuh wajahnya, memperbaiki riasannya yang sedikit luntur, dan kembali memasang senyum palsunya. Ia kembali ke dunianya, terpenjara dalam cermin retak yang hanya memantulkan apa yang telah hilang. Dua dunia di ujung senja. Peresmian Rumah Sakit Anak Tunas Harapan menjadi acara besar. Dihadiri oleh pejabat, pengusaha, dan media. Anindita berdiri di podium dengan gaun batik sederhana namun elegan, di samping Adrian Syah yang menatapnya dengan bangga. Bangunan ini, kata Anindita dalam pidatonya, suaranya terdengar jelas dan tenang, bukanlah monumen kekayaan. Ini adalah monumen harapan. Sebuah bukti bahwa dari reruntuhan sekalipun, kita bisa membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, dan sesuatu yang lebih berarti. Ini adalah tentang memberikan kesempatan kedua, bukan hanya untuk anak-anak yang akan dirawat di sini, tapi juga untuk kita semua, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Tepuk tangan membahana. Saat Anindita turun dari podium, ia menggandeng tangan Adrian. Mereka menatap gedung rumah sakit yang berdiri megah, sebuah simbol dari masa depannya yang cerah. Di seberang jalan, di luar gerbang proyek, kerumunan kecil warga dan pekerja ikut menonton dari jauh. Di antara mereka, berdiri seorang pria berkaus oblong yang warnanya sudah sedikit pudar, tubuhnya kurus namun tegap. Bramantio. Ia tidak sengaja berada di sana. Jam istirahatnya kebetulan bersamaan dengan acara itu. Ia melihat Anindita. Ia melihat wanita itu tersenyum, senyum tulus yang sudah sangat lama tidak ia lihat secara langsung. Ia melihat pria di samping Anindita menatapnya dengan penuh cinta. Dan anehnya, tidak ada rasa sakit di dada Bram. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi. Ia bahagia untuk Anindita. Ia akhirnya mengerti, untuk benar-benar mencintai seseorang,
Kadang berarti melepaskannya dan mendoakan kebahagiaannya, bahkan jika kebahagiaan itu tidak lagi bersamamu. Ia tidak menunggu sampai acara selesai. Ia hanya menonton sejenak, seolah memberikan penghormatan terakhir pada masa lalu yang telah ia kubur. Lalu, ia berbalik badan dan berjalan pelan, kembali ke truk logistiknya, kembali ke kehidupannya yang sederhana, yang ia bangun kembali dari nol dengan tangannya sendiri. Jalan mereka telah benar-benar terpisah. Anindita terbang tinggi menuju cakrawala baru, membangun warisan kebaikan. Bram berjalan menapak di bumi, menemukan kembali kehormatannya dalam setiap langkah yang jujur. Gema dari masa lalu telah memudar, digantikan oleh simfoni kehidupan baru yang mereka ciptakan sendiri-sendiri, di ujung senja yang berbeda, di bawah langit yang sama.